dunia usaha yang susah kayak gini, ekspektasi orang misalkan kayak kemarin aku baca berita lulusan sarjana S2 susah banget dapat pekerjaan. Ternyata setelah disurvei, ekspektasi gajinya kalau aku lulus S2 harus sekian. Sehingga kalau nggak sekian aku nggak mau kerja. Kalau saya pikirannya orang, ya mungkin orang punya beda ya. Kalau saya yang penting sekarang ini Bu, kerja dulu. Iya. Karena gini, kadang ini memang bukan kontroversial, bisa didebat gitu kan. Nanti hasil itu bukan kita yang ngatur, usahanya aja Bu. Karena kalau kita semakin berprestasi, kemudian kita bisa nunjukin hasil, nanti itu ngikut kok rezeki itu. Kadang orang kan nggak ngeliat itunya. Wah, aku sekarang udah S2 atau udah sarjana, gajiku minimum sekian gitu kan. Nggak pernah dilihat, ya udah yang penting kerja dulu, prestasi di tempat kerja nanti orang ngeliat kok. Makanya saya terapkan ke anak didik. Ya. Oke, Mas TW, apa kabar hari ini? Alhamdulillah meskipun suara agak hilang. Gitu ya. Jadi hari ini tamunya lain daripada biasanya. Orang sales modern udah. Iya. Retail udah. Apalagi? Trainer udah. Yang punya, pengusaha udah. Yang punya usaha kan. Sekarang Bu Guru. Wah. Ya. Bu Guru kita undang Bu Guru karena kita lihat ini kayaknya gurunya agak berbeda dari yang lain. Berbeda. Selamat datang Bu Febri. Terima kasih atas undangannya Pak Dwi, Pak TW. Kita yang terima kasih nih Ibu udah mau datang. Sama-sama terima kasih. Ternyata lagi-lagi tamu kita dari timur ke barat. Dari Condet ke sini. Ke Green Lake. Green Lake. So, mungkin aku dulu, kalau Mas Dewi kan udah kenal. Ya bebas. Bu, saya itu kenapa kita pengen ngobrol sama Ibu? Saya lihat di LinkedIn itu Ibu agak unik. Uniknya kenapa nih? Enggak, karena ini yang saya rasain ya. Mungkin orang boleh ngerasain yang berbeda. Kalau saya ngerasain guru itu kan biasanya ya udah aku kan bekerja gitu kan. Kalau kasarannya menggugurkan kewajiban, yang penting aku udah ngajar, nanti anak-anak biar gimana. Tapi kalau Ibu kayaknya ada satu bahasa itu kayak menjadi jembatan antara pendidikan dan industri. Aku itu cukup ya ada rasanya begitu. Iya, aku cukup cukup amazed gitu kan. Ada guru tuh yang kayak punya rasa tanggung jawab sampai nggak cuman sampai ngajar anak-anak lulus, tapi memastikan anak-anaknya ini benar-benar bisa bekerja atau berkarya gitu ya Bu ya. Iya. Apa sih Bu yang mendasari itu sih Bu? Mungkin karena kalau secara pribadi, karena saya dulu juga bercita-citanya jadi dosen sih awalnya, Mas Dwi, Mas TW. Tapi ketibannya jadi guru. Tetap ada tersesatnya. Tersesat. Karena kalau dilihat dari background pendidikan, saya dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Oh iya benar-benar saya baca tuh di ininya. Fakultas Ekonomi. Ada temen yang nawarin ngajar, akhirnya ternyata ngajar anak SMA enak juga. Awalnya saya ngajar tuh di SMA. Kalau saya akhirnya ke SMK itu juga ada temen yang ngajak. Awalnya ngajar biasa, tapi di situ saya enjoy, enak ya ngajar. Setelah fokus pemerintah khususnya bahwa pengangguran itu banyak dihasilkan oleh tamatan SMA. Di situ akhirnya kita lihat, saya pribadi melihat kok kayaknya ada timpang, ada gap lah ya. Ada gap di sini nih. Akhirnya tahun 2019 saya diajak Pak Dedi Budiman. Siapa itu Bu? Coach suhunya sales. Iya. Kapan-kapan kita harus undang nih. Iya, Pak Dedi Budiman. Oke. Beliau berusaha mengajak siswa SMK sih awalnya. Bagaimana supaya siswa SMK pemasaran itu tidak menjadi bukan pilihan, tetapi sekarang harus menjadi pilihan. Jadi dulu kalau di SMK pemasaran itu anak-anak itu buangan lah istilahnya ke situ. Yang nggak kepilih di akuntansi, manajemen perkantoran, karena nilainya ini ya udahlah yang penting gue dapat negeri. Nah jadi ternyata seiring dengan program pemerintah yaitu pendidikan vokasi, di mana bahwa jangan sampai ada lagi gap antara lulusan SMK dengan dunia industri dan dunia usaha. Karena kami di SMK itu tujuan utamanya adalah menciptakan
lulusan profesional yang siap Siap kerja. pakai. Oh, oke. Nah jadi dari situ saya lihat, kebetulan karena sering diajak Pak Dedi, oh begini, oh ternyata dunia usaha tuh butuhnya ini. Dari situlah saya kebetulan kemarin kita launching produk di kementerian dengan ketua proyeknya Pak Dedi Budiman, gerakan 1000 siswa SMK naik kelas itu. Oh. Di situ kita mewajibkan semua peserta harus memiliki akun LinkedIn untuk Menjual diri. bukan jejak profesional digital itu kan harus dibangun sejak dini. Udah dibangun dari semenjak SMK. Iya. Oke. Jadi kalau selama ini saya pun selama ini taunya bahwa LinkedIn itu buat Profesional aja. ya buat profesional aja, tetapi akhirnya ada salah satu yang saya baca buku atau artikel bahwa jejak profesional seseorang itu harus dibangun sejak dini. Wow. Betul. Akhirnya disitulah saya mengajak anak-anak bahwa kita harus personal branding di LinkedIn. Iya. Alhamdulillah begitu anak-anak seperti Mas Tewe lihat, ada yang DM, Bu, anaknya ada aja yang minta magang di perusahaan beliau. Aksesnya langsung ya. Iya betul. Jadi dari saya tahu dengan orang dunia industri apa yang mereka butuhkan, akhirnya kita dari sekolah kasih yang namanya, oh anak kita tuh butuh, misalnya di awal-awal itu, oh kita harus kasih dia grooming dulu nih. Kita harus kasih dia bagaimana dia personal brandingnya. Iya. Nah di situ kita jelaskan ke anak-anak dan itu kita datangkan langsung orang dari perusahaan. Ya, saya sering lihat tuh di LinkedIn. Ya itu namanya guru tamu. Oke. Jadi kita SMK negeri khususnya ada 4 kali jadwal guru tamu setahun. Oh. 1 triwulan itu ada 6 kali. Oke. Nah masing-masing sekolah punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau saya langsung ngambil misalnya anak digital marketing, bagaimana mereka harus bisa live streaming di TikTok, bagaimana mereka harus bisa skill communication-nya bagus. Saya datangkan orang itu langsung 6 sesi. Jadi anak dilatih selama 6 hari gitu, Mas Tewe. Oke. Bu, ini nyambung sih pertanyaannya. Jadi bagaimana? Ini kan kenapa itu Ibu lakukan karena Ibu ngelihat kok rasa-rasanya sekarang industri sama pendidikan itu harus disambungkan sehingga connect gitu kan. Tapi kalau ngomong kurikulum sendiri dari pemerintah itu sebenarnya udah align nggak? Contoh misalkan sekarang kebutuhannya itu di dunia digital kan begitu gede ya. Ngomongin belajar live streaming gitu kan, atau ngomongin digital marketing gimana ngelola sosmed dan macam-macam. Apakah di kurikulum nasional itu udah terstated? Gitu? Ada. Udah ada ya Bu? Ada. Wow. Itu adanya di kurikulum kompetensi kejuruan digital marketing. Udah ada ya? Bu? Udah ada. Wah. Ada nama pelajarannya, elemennya bisnis online. Oh, memang ininya udah bisnis. Udah. Jadi kita punya jurusan pemasaran tuh ada 2 kompetensi skillnya, yaitu digital marketing dan bisnis digital dan bisnis retail. Jadi kalau anak retail bukan berarti kita hanya mengajari bagaimana melayani customer, susun barang di rak atau display, seperti tidak. Mereka juga harus bisa digital marketingnya secara retail. Ini kalau buat aku ini hal baru sih Mas. Karena aku Iya. nggak nyangka sebenarnya Benar. pendidikan yang di SMA ini udah seperti itu ya Bu? Ya, memang kalau vokasinya sendiri kan Vokasinya cukup Kan lama. kita sekarang harus link and match. Itu Betul. udah dari lama. Betul. Nah untuk link and match ini kebetulan saya diamanahkan dari 2022 itu sebagai wakil Humas Dudi. Ya kerjaan saya bagaimana menghubungkan dunia Kerja sekolah sama- ya sama dunia dunia sekolah dengan dunia usaha biar match ketemu. gitu. Karena aku beberapa kali jadi coach untuk anak-anak UI Bu sebenarnya. Mereka ada vokasi Kuliahan. juga. Betul. Oh ada. berarti Mas Dwi bisa jadi coach di sekolah saya. Bisa Bu, bisa. Saya kalau untuk kayak gini pro bono, nggak ada Iya, nggak ada pro bono. komersialnya saya Bu. Siap. Teman-teman, dan saya banyak teman-teman yang pro bono. Sebenarnya kalau buat hal-hal kayak gini teman-teman banyak bisa berbagi. Kita udah 2 kali dari LinkedIn dapat begini Mas Benar. Tewe.
Udah 2 kali berjalan. Nah Iya, itu karena aku yang tahu tuh dulu pas waktu ada beberapa kali saya nge-coach itu kan one on one coaching Iya. gitu ya, sama vokasi UI itu ya. Jadi aku ngelihat kayaknya di kampus sekarang kan udah mulai bergerak nih Mas. Iya. Udah mulai Iya. ke sana kan. Jadi Iya, lulus betul. mereka udah tahu nih. Oh, Mau aku ngapain. sekarang magang di departemen sales gitu. Mereka Iya, udah tahu tuh betul. yang mau dikerjain apa gitu. Iya. Beda dengan zaman kita. Iya, Iya. Saya sarjana pertanian disuruh jadi sales. Itu nol Bu ilmunya dulu. Kalau sekarang misalkan oke, ternyata aku analis gitu. Oh, dia itu Excel-nya aja udah advance, bukan Iya. cuman yang ini gitu Betul. loh. Dan sekarang udah di SMA ternyata. Iya. Udah di Nah, SMK. ini buat teman-teman profesional nih ya. At least misalkan kalau sekarang kita tahulah beberapa perusahaan freeze, tapi kalau cari intern sekarang itu udah ready sebenarnya dari SMK ya Bu ya. Sudah. udah ready. SMK itu kan macam-macam. Zamanku itu ada SMEA dulu ya. Nah, SMEA Itu itu tua sekarang banget itu. namanya SMK Bisnis dan Oh, Bisnis dan Manajemen. Manajemen Komunikasi. Kalau STM, SMK Otomotif. Dulu ada di kampungku ada namanya SPBMA yang pertanian perkebunan. Itu SMK masuknya Pertanian. ke mana ya? Saya Ada, juga- Aduh, SPMA jangan, ini dulu. jangan dimasukin nanti. Gak apa-apa Bu. Pasti beda-beda ada kan. ada Beda-beda SMK tiap Pariwisata ini. dan Iya, ada Perjalanan. pariwisata, betul. Nah, itu SMK 27, yang 33. di Ragunan ya. Ragunan 57. Oh, Ragunan tuh 57. Iya, betul. Dan mereka lebih ke arah kayak kalau pariwisata itu dia bisa kuliner, bisa hotel, bisa kecantikan dan mereka sudah dipakai sama dunia usaha Ya itu. itu udah cukup lama sih. Karena Iya. mereka juga ada kalau ngomongin ke SMK 57 itu kan ada hotelnya juga kan. Betul. Dan mereka gedung juga sudah. Jadi event organizer si anak itu udah bagus Kalau juga. itu udah kalau yang pariwisata itu yang Ragunan itu udah mantap. Berarti anak-anak sekarang nih dalam tanda kutip ya, kalau misalkan kita mau ajakin kerja itu secara fundamental udah ready ya Bu. Insya Allah ready. Iya, tinggal lapangan pekerjaannya yang 19 juta. Nah. Berapa sih? Iya, itulah. 18.995.700. Makanya Itu kita yang kita lihat tunggu. di sini tuh lapangan kerja yang sangat-sangat dibutuhkan tuh adalah dunia sales. Sales. Iya, betul. Makanya dari situ tergeraklah Pak Deddy Budiman buat gerakan 1.000 siswa SMK sales naik kelas. Kenapa naik kelas? Karena selama ini orang kan sales tuh tukang tipu, tukang ini gitu. Terus kalau anak SMK taunya sales itu yang ketuk pintu, bawa-bawa sepatu, bawa-bawa Iya, barang. betul. Akhirnya mindset mereka terhadap sales tuh Jelek. Iya. Akhirnya timbullah ini Pak Deddy tuh pengen Iya, betul. ibaratnya kalau mereka sudah dibekali ini, mereka mau jadi apapun Benar. bisa, minimal jual diri sendiri Iya, jual gitu. dirinya sendiri. Betul. Iya. Ini buat siswanya Bu Febri nih, sales tuh keren kayak Mas Dewi nih. Ini sales kayak gini, Sama Masnya Mas ketok-ketok juga. pintu. Saya juga tekan ngetok pintu kok. Akhirnya kan dia akan berubah mindsetnya terhadap sales ketika kita datangkan sales yang sudah Sukses. Ada, sukses. Nah itulah salah satunya misalnya kita kerjasama dengan Yamaha. Akhirnya datang tuh direkturnya Yamaha atau direktur dealernya Yamaha datang. Oh saya tuh dulu dari sales loh Dari Dek. bawah. Iya, iya. Tapi saya bisa sekarang di sini akhirnya diperlihatkan jenjang sales, jenjang karirnya tuh seperti ini. Iya. Oh disitulah anak-anak mulai Terbuka. Dan sekarang kan emang anak-anak aksesnya bisa Iya, dengan cepet, mudah kemana dengan aja Iya, kan ya. betul. Belajar cepet. Apalagi udah Betul. diarahin ke LinkedIn segala macam. Tapi saya mungkin mundur dikit Bu. Untuk yang pemasaran ini kan seingat saya waktu di perusahaan sebelumnya sempat ngehandle juga namanya program kewirausahaan tuh. Wah itu lagi dicanang-canangkan. Ya, jadi itu sekitar 2017 lah saya sama tim itu ngegerakin program kewirausahaan itu. Kalau nggak salah munculnya jurusan pemasaran itu di era-era itu juga ya 2017-an atau udah Oh enggak, lama? udah lama. Udah lama. Iya, jadi SMK bisnis itu namanya udah ganti-ganti, Mas Tewe. Dari Oh, itu ya. jurusan penjualan, pemasaran, balik lagi bisnis manajemen, tukar lagi bisnis daring dan pemasaran. Sekarang pemasaran lagi. Sekarang pemasaran lagi. Iya. Kalau di SMK 23 itu sendiri udah dari kapan Bu? Apanya? Jurusan pemasarannya sendiri. Semenjak sekolah itu ada. Oh, Jadi Dari langsung 3 tahun berapa ya? udah lama lah berarti. Udah lama ya? Tahun 70-an deh kalau nggak salah. Oke. Oh, berarti SMK pemasaran itu udah lama udah ada berarti. Udah, cuman kan selama ini secara teori aja. Pemasaran adalah, Oh. promosi adalah. Tapi nggak praktek. Nggak ada actionnya. Ya, kalaupun praktek dulu hanya praktek ya Jualan. semampunya guru Iya, di iya, sekolah. Tapi karena sekarang kita sudah dealing and match dengan dunia usaha, siswa kami pun sudah bisa menjual mobil, motor dan Oh, iya. rumah.
Gawat. Sadis ini udah. Enggak gawat kenapa? Tim muridnya Bu Febri ini yang nge-add gue lumayan banyak ya. Bahaya nih. Cuman kalau kami kan anak-anak itu sekarang memang anak Gen Z itu lebih ke visual ya, betul, Mas Dwi. betul. Jadi kita sebenarnya menyentuh hatinya aja sih. Kalau kata Ari Lasso, sentuhlah hati dia. Anak Gen Z ini nggak bisa dikencengin. Jadi dibawa gimana? Ya itu tadi pendekatannya personal, masing-masing dia tuh beda. Masing-masing beda. Karena saya pernah buktikan, saya kan orang Padang, kalau ngomong kenceng. Yang sudah biasa tim humas sama saya itu kan saya bentuk tim humas. Nanti dia mengelola media sosial sekolah. Wow. Dari YouTube, LinkedIn, IG dan segala macamnya itu. Nah jadi kalau mereka itu udah biasa. Oh mereka kebetulan manggil saya Bunda. Oh Bunda begini mah adalah lewatin aja nggak ini. Tapi ada satu anak kemarin baru saya rekrut. Ketika saya ngomong agak, jadi nanti begini, wah gini gitu tegas begitu. Nangis saya kaget. Itu kenapa nangis? Saya bilang. Disebut lagi namanya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Jadi ketika dia nangis itu saya, oh ini anak beda-beda ya. Beda ini. Iya. Mas aku tuh sampai nggak bisa ini loh. Aku tuh kayak kagum gitu loh sama. Asik. Nggak serius nih Bu. Saya tuh apa ya? Bener Bu. Aku ngeliat Ibu nih ada ya ternyata sosok guru yang sebegitu mikirnya sampai aku sampai ini loh. Sampai aku mau nanya apa ini lagi. Nggak pernah. Tapi justru kadang-kadang apalagi dengan kondisi kayak sekarang ini dengan orang tua sibuk. Iya, kadang saya sering sama anak itu, kamu mau marah sama saya sekarang marah. Anak sekarang tuh kan mainnya. Iya. Azan berkumandang sebelah sekolah. Iya. Masih aja begini. Masih. Saya lempar pakai sepatu kadang-kadang masih. Iya nggak apa-apa. Ya tapi nggak apa-apa. Ini pendidik. Enggak, dunia sales kan juga gitu. Sama Bu. Jadi saya sama, Bu. pertama sih udah diiniin. Halo, azan cintaku manisku. Iya Bun, saya udah selesai wuduk. Halo, bentar Bun. Iya. Ketiga udah saya nggak ngomong lagi, daripada wuduk gue batal, mendingan gue salat dulu deh. Selesai saya sholat nengok lagi ke situ. Masih belum, baru saya timpuk. Bu, ini sebenarnya siapa yang ngomong kok aku lupa ya. Lupa aku yang ngomong. Tapi cara pendidikan disiplin ini sebenarnya membuat kita lebih enjoy nanti di ujungnya. Iya. Karena gini deh, kalau kita di Islam kan belajar sholat ibadah itu ibadah, tapi kedisiplinan itu akan membawa ke kehidupan di pekerjaan, di keluarga. Nggak apa-apa sekarang kita mau keras sama anak, keras ini, tapi tujuannya buat dia belajar disiplin, kan bener-bener disiplin nih yang dikerjain. Nanti di pekerjaannya ngikut kok Mas. Iya. Itu kalau Mas Dwi dari sisi dunia usaha begitu. Iya. Tapi kalau kami dari dunia pendidikan, disiplin sekarang itu tidak seperti mendidik anak zaman kolonial. Iya. Ya mereka saya bilang tadi sentuh hatinya. Jadi kalau dulu mungkin banyak juga di media sosial. Gue dulu kalau salah dilempar penggaris sama guru gue, dilempar hapusan. Belum ngerasain tuh anak sekarang. Sekarang kalau anak Gen Z nggak bisa. Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Nggak bisa. Langsung bubar. Mereka itu langsung kena mentalnya. Karena mereka tuh lebih berpikir Gen Z itu rata-rata saya lihat di sekolah saya juga dengan pekerjaan ringan dapat duit besar. Saya tekankan ke mereka begitu. Sudahkah bapakmu seperti Salim Group? Kalau udah kayak Salim boleh ya ngomong apa. Tapi ini menarik sih Bu, karena kan kalau dunia apa ya istilahnya, gini deh gampangannya. Somehow kita berekspektasi makanya kita punya kekecewaan. Betul. Makanya jangan terlalu naruh ekspektasi tinggi supaya kita nggak kecewanya jauh. Banget. Sebagai contoh misalkan, di tengah-tengah dunia usaha yang susah kayak gini, ekspektasi orang misalkan kayak kemarin aku baca berita lulusan sarjana S2 susah banget dapat pekerjaan. Ternyata setelah disurvei, ekspektasi gajinya kalau aku lulus S2 harus sekian. Sehingga kalau nggak sekian aku nggak mau kerja. Kalau saya pikirannya orang, ya mungkin orang punya beda. Kalau saya yang penting sekarang ini Bu, kerja dulu. Iya. Karena gini, kadang ini memang bukan kontroversial, bisa didebat gitu kan. Nanti hasil itu bukan kita yang ngatur, usahanya aja Bu. Karena kalau kita semakin berprestasi, kemudian kita bisa nunjukin hasil, nanti itu ngikut kok rezeki itu.
kadang orang kan nggak ngeliat itunya. Wah, Ngeliat prosesnya. aku sekarang udah S2 atau udah sarjana, gajiku minimum sekian gitu kan. Nggak pernah dilihat, ya udah yang penting kerja dulu, prestasi di tempat kerja nanti orang ngeliat kok. Makanya saya terapkan ke anak didik saya seperti itu. Keluarkan versi terbaikmu, insya Allah rezeki ngikut. Itu setuju saya, itu setuju banget itu. Dan perhatikan attitude-mu, integritasmu, karena perusahaan tidak akan yang ada namanya apa ya, seperti di sekolah kamu salah, terus nanti dikasih panggil orang tua, bikin perjanjian. Kalau di perusahaan seperti itu tidak Nggak ada. Nggak ada. Langsung Selesai. kamu selesai di situ. Iya. Jadi kamu bisa berhasil, bisa sukses tergantung semangat juangmu, saya Iya, bilang betul. gitu. Nah, jadi salah satu kami di SMK 23 itu melatih semangat juang anak khususnya di pemasaran, walaupun semua serba digital, tetap kita melakukan anak suruh canvassing. Canvassing. Jadi kalau untuk ilmunya saya marketing, kebetulan saya dapat mapelnya marketing. Nah, itu saya anak suruh bikin analisis. Mereka akan bisa menganalisa Produk. kebutuhan konsumen itu apa. Wow. Karena mereka akan saya arahkan untuk menganalisis kebutuhan konsumen walaupun itu lewat survei digital. Tapi kalau mereka mau lakukan wawancara langsung tidak masalah juga. Dia langsung tanya ke temannya juga tidak apa-apa. Nanti dari hasil survei itu mereka akan bikin dalam bentuk strateginya bisnis model kanvas. Di situ mereka yang akan presentasikan 9 elemen itu. Siapa customer mereka. Nah, Udah dari situ belajar itu nanti ya, Bu, ya? udah, dan dari situ nanti baru mereka menerapkan Gila. dengan kondisi di BMC saya seperti ini. Iya. Dilihat dari relationship-nya, nilai keunggulan dari satu produk itu, mereka akan susun dalam bentuk strategi marketing. Saya selalu ngajarin dengan konsep 7P. Oh iya, 7P. Ya. Ini buat ini ya Bu ya. Even buat saya aja nih. Bisnis kanvas itu, model kanvas Bisnis itu model belum canvassing. semua salesman tahu loh. Iya. Nah, itu anak saya ngajarin dari dunia usaha karena sering berinteraksi dengan Bapak Deddy Budiman. Iya, kalau di entrepreneur itu kayak jadi makan sehari-hari kan. Betul. Even sales yang jalan sekarang itu nggak Betul. banyak Banyak yang yang tahu nggak itu. ngerti. Iya. Banyak yang nggak tahu. Iya, jadi kemarin kebetulan kami ikut lomba, tapi nggak menang sih. Nggak apa-apa. Karena mungkin Prosesnya, Bu. kalau nggak, kalau saya lihat mungkin produk tidak unik. Tapi setelah saya bilang kamu bikin survei, anak-anak itu teman-teman, kan kamu dikasih waktu cuma 2 hari ini, saya bilang gitu. Apa kira-kira untuk di sekolah kita ini dengan 600 siswa, kira-kira apa yang mereka butuhkan? Iya. Gue mau ngambil ini parfum aja deh Bun. Oh silahkan, saya bilang gitu. Karena salah satu praktek kita di sekolah adalah parfum itu. Akhirnya mereka cari, dapatlah parfum karakter unik itu. Yang bisa digantung di tas sekolah. Anak-anak Gen Z kan suka yang iya, begitu. betul. Udah ngomongin Ternyata- produk developmentnya kayak apa nih ya? Ya. Wow. Jadi setelah disurvei, dapat hasil survei, akhirnya mereka presentasikan. Mungkin mereka waktu itu, karena saya juga waktu itu nggak full bimbing mereka karena saya ada tugas dinas luar. Iya. Mereka udah diwawancara sama orang kementerian. Yang ditanya itu apa rencana strategisnya untuk pengembangan inovasi bisnis ini. Kedepannya. Dan saya yakin anak saya belum siap. bisa. Belum nyampe ya. belum Tapi siap. kalau ditanya bagaimana memasarkan ini, insya Allah mereka bisa. paham. Bu, kalau misal ini aku muncul sebuah ide gitu kan, karena aku juga ngembangin produk kan Bu. Kalau misalkan aku nggak tahu apakah ada mata pelajaran yang memang langsung praktek kontestasi misalkan. Satu angkatan misalkan dibagi berapa kelompok nih, ada produk A, bikin bisnis model kanvasnya, kita kontestasi not only about teori gitu Bu. Teori di atas kertasan oke, tapi yuk strategimu jalanin, kita kasih waktu 3 bulan, siapa yang the best nanti dapat Itu hadiah. udah sering kita lakukan dengan lomba kunci Dexon, Apa itu? Apa tuh? kunci rumah yang Nippon Paint, Oh, Nippon Cat. Paint. Ya. cat motor, termasuk mobil bekas dan juga properti. Jadi di 2018 itu saya sekolah dan tim kami itu masuk ke tingkat nasional, alhamdulillah juara 1. Wih, mantap. Jualan Aspira, produk Aspira. Aspira. Waktu itu.
Spare part ya. Habis itu 2020 ikut lagi se-Jawa dan Bali, yaitu penjualan masih tentang seputar spare part motor. Juara 1 lagi. Terus naik ke yang lebih bergengsi itu sebenarnya lomba yang diadakan oleh kementerian, yaitu LKS Digital Marketing. Nah kebetulan kami menduduki posisi nomor 2 di tingkat nasional. Luar biasa. Berarti brand udah 3. biasa masuk ya Bu ya untuk kontestasi gitu. Sudah, itu biasanya dengan lewat kementerian. Oh lewat kementerian. Kalau langsung Ya. datang ke sekolah gitu Bu. Let's say misalkan contoh. Boleh, kayak sekarang gerakan 1000 sales kan gitu. Jadi yang membina SMK saya itu sekarang jurusan pemasaran ada, nggak apa-apa sebut PT-nya. Nggak apa-apa Bu. PT Asko yang bergerak di bidang mobil, Asko, otomotif ya. juga, Yamaha, NSP juga otomotif, FIF. FIF. Jadi saya belum sempat melobi ke Yamaha karena baru 3 yang saya lobi. Rencana saya begini. Kalau Yamaha suruh anak saya misalnya, kalau di kelas 10 kan kita belum boleh suruh anak jualan. Kita baru memperkenalkan. Baru masuk ya. Nah, sementara saya punya anak nih yang jago kelas 11 dan 12. Jadi saya mau bidiknya seperti ini. Kalau anak saya bisa, anak saya dapat komisi berapa? Iya. Nanti anak saya bisa cariin misalnya orang nggak punya duit untuk cash. Iya. Apa gandengan Yamaha. Nah, kalau anak saya dapat customer seperti ini, anak saya dapat apa? Iya. Jadi biasanya itu yang saya tawarkan ke perusahaan. Bu, gak apa-apa ya Mas. Aku Aman nih, gue lebih tenang malah tuh hemat suara gue deh. karena aku tuh kayak wow gitu aja nih. Karena baru ketemu ya Bu. Ini kan kalau perusahaan gede oke lah secara secara strategi produk dan macam-macam mereka secara sistemais oke. What if misalkan ada UMKM yang sekarang itu pengen berkembang? Justru kita Nyari. disuruh mengembangkan Itu, Bu. UMKM sekitar. Betul, itu maksud saya. Ada. Karena kebetulan saya juga berinteraksi dengan banyak UMKM nih Bu. Beberapa ada yang saya coaching secara personal, ada yang secara perusahaan gitu kan. What if misalkan contoh deh yang paling gampang, saya itu punya produk popcorn, misalkan contoh. Atau beberapa teman kayak siapa? Misalnya Kang Diki punya Zanana gitu misalkan. Nah itu jadi sebuah study case gitu kan. Nanti teman-teman ya Bikin silakan. BMC-nya boleh. Bikin BMC-nya. Boleh, nanti mereka presentasikan, suruh bikin praktek jalan, strateginya betul. apa. Nanti even kalau udah bisa jualan kan ujungnya anak-anak tuh nanti nyari Iya, penghasilan. cuannya. Dan kalau itu bisa jadi penghasilannya anak-anak nanti setelah lulus why not kan gitu tuh Bu. Betul. Gitu ya. Memang anak itu, saya pribadi bilang ke mereka kalau bisa udah kelas 11 ini kamu udah ngasilin duit sendiri. Gitu. Ya itu sih Bu. Ini kayaknya bakal banyak ngobrol saya sama Ibu kayaknya. Jadi kita kalau PKL itu saya tempatin anak itu yang bisnis digital itu di Bluebird. Ya. Di Bluebird. Mereka nanti dapat komisi dengan dapat seorang sopir atau biasanya mereka rata-rata berhasil jual unitnya Bluebird. Ini Bu. Oh yang mobil secondnya ya? Dari media sosial. Iya. Kalau anak sekarang itu kelebihannya satu Pak Dwi. Iya. Mereka sebenarnya kreatif dan inovatif dan pemikirannya itu sebenarnya out of the box. Betul. Hanya bagaimana kita tinggal sentuh dia. Iya, Betul. ngarahinnya betul. Jangan ibarat dia apa jangan Selalu di push gitu ya. Ya jangan. Kasih space lah. Dia kasih ini. Kalau kamu dapat nanti kamu akan begini. Kasih reason dan ininya. Iya. Why-nya dikuatin. Sebab akibatnya. Kelas berapa yang udah boleh mulai? 11 dan 12. Iya. Dan ini menarik kalau buat UMKM sih Bu. Karena UMKM itu mau berkembang nih contoh. Dia itu cash-nya nggak gede, modalnya nggak gede. Udah mau masuk ke digital, mereka harus rekrut orang digital. Even bayarannya 2 juta 3 juta buat UMKM itu bahkan berat nih. Live streaming aja di saya Pak. Tuh kan. Langsung dibuka. Nanti tinggal bagi hasil sama anak-anak kan Bu. Betul. Nggak harus gaji bulanan kan. Enggak. Nah itu sih. Jadi sebenarnya sekolah saya juga udah punya studio gitu ya? Bisnis marketing itu tapi nggak sekaya begini. Iya. Kalau ini kan kalau kami negeri kan nunggu bantuan pemerintah. Tapi kalau swasta ada yang bantu terima juga kan? Bu? Alhamdulillah. Jadi ini menarik nih teman-teman yang nonton gitu kan. Jadi kalau kita kan yang nonton nggak cuma profesional nih, ada beberapa teman-teman karyawan yang juga sekarang udah punya usaha. Betul. Kadang limitasi modalnya nggak ini, kita bisa kolaborasi kan. Asal jangan ada eksploitasi anak aja. Oh ya pasti. Pasti kalau itu. Iya. Jadi mereka belajar proses
tapi dapat duit gitu. Betul. Iya, yang paling penting kan kalau menurut saya both dapat keuntungan. Satu, yang punya brandnya naik, anak-anak dapat exposure kan. At least dia praktek langsung dan dapat penghasilan juga ya. Gitu Asal jangan mereka, karena selama ini yang masuk ke kami itu jual, nggak Tapi bisa. nggak ada ininya. Nggak bisa. Nggak ada learning Kalau mau prosesnya. kayak yang 1000 gerakan sales, anak dibimbing dulu, Oke. dibimbing kasih knowledge produk. Selama ini kami begini, oke. dijelasin, terus mereka harus ngapain, Ya. dibimbing. Jadi ada mentornya. Ya, ada mentoring. Oke. Nah kalau ada mentoring seperti itu Open. open. Iya. Yang penting nanti kita kalau kami sekolah pemerintah itu wajib bikin yang namanya MOU. Ya. Karena sekecil selama apapun ini perusahaannya ya, Bu, ya? betul, karena selama ini kayak Ina Bayer kan banyak UMKM di dalamnya itu. Ina Bayer. Iya, yang kementerian punya juga sih. Oke. Kadang anak-anak atau siswa saya tuh disuruh live streaming di situ, bantuin produknya, jualan gitu. Ada juga yang hanya minta kalau yang ada kenal dekat, Bu, lu punya anak nggak? Buat apaan? Jaga stand gue sambil live streaming. Bisa Saya juga. nanya, kalau misalnya nanti begitu, saya ngomong dong ke orang tua, kita harus izin orang tua. Iya dong. Dan kita ada surat pernyataan orang tua bahwa orang tua mengizinkan anak ini. Karena hitungannya masih di bawah umur kan ya. Iya, dan mohon maaf, ini untuk uang makan dan transportnya Harus di berapa? Iya. Harus di depan Harus harus ada di-cover. tuh. Iya, karena memang perusahaannya agak bagus, gue kasih anak lu 300 per hari. Saya tawarin di grup marketing gitu tuh. berangkat. Rame dah tuh. Nanti Berangkat. datang tentunya yang keluar juga siswa yang terbaik dan pilihan. Kan dipilih lagi ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya, makanya kita harus bisa lihat anak itu secara personal. Nih kuatnya di mana? Anak ini kuatnya di jualan. Oh berarti dia harus nanti ketika ada yang minta untuk jualin produk. produk. Tapi ada juga anak yang dia bagusnya di pelayanan aja. Public speakingnya bagus, tapi dia nggak bisa meyakinkan negosiasinya nggak. Nggak bisa. Ada, jadi kita harus lihat Jadi yang live kayak streamer, gitu ya. Itu- Ada yang anak kuatnya dibikin proposal tapi nggak bisa presentasiin. Iya, orang strategi itu biasanya. Iya, orang strategi. Betul. Nah jadi kita lihat di situ. Oh kayaknya kalau untuk, jadi kalau saya lomba itu misalnya saya punya 6 tim. Nanti kamu ini ya, kamu yang bikin Udah proposal. bagian ini segala macam. Dan kamu berdua nanti presentasiin. Kamu lihat nih, kamu nih bikin promosinya, bikin brosurnya, bikin katalognya. Iya. Itu langsung kerja 6-6-nya itu. Iya. Berarti satu kelompok itu udah ada Udah ada bagian-bagiannya masing-masing. Udah. Keren nih Kisi. Ini keren luar biasa. Makanya Karena itu kalau bagi saya sebagai seorang guru, kita hanya fasilitator sekarang. Fasilitasi anak, biarkan mereka itu Berkembang. pembelajaran yang deep learning itu, pembelajaran yang bermakna tapi menyenangkan. Jadi mereka tidak hanya menghafal, tapi mengalami. Ya sama seperti Mas Dwi bilang, kalau saya ada punya produk anak begini, itu mereka akan ngalamin, oh begini. Nanti mereka akan terjun ke lapangan. Canvassing kan mereka bertemu banyak orang. Salah satu dari manfaat canvassing itu mental mereka jadi kebangun. Dan mereka akan tahu, oh kalau ngadapin yang begini saya harus begini dulu nih buka omongan. Ya. Seperti kita suruh dia misalnya praktek penjualan, begitu dia praktek dia nanti ada yang videoin mereka sambil bikin digitalnya, sambil jalan bikinin IG bisnisnya. Nanti mereka kita tanya kesulitannya di mana. Produknya mahal bun, banyak Keren, gitu. keren. Bu, tapi ini terlepas dari kita ngomongin siswa dan macam-macam. Aku ngeliat ibu tuh kalau cerita kan apa kayak berapi-api. Semangatnya tuh kelihatan. I know. Saya orangnya begitu. Betul nggak, Bu? Saya ngerasain ini kayaknya ada sesuatu deh di nggak tahu saya. Mungkin kalau ibu memang willing buat cerita, kenapa sih Bu kok sampai kayak gini? Apa sih yang jadi bahan bakarnya gitu? Kan nggak banyak loh Bu, guru yang bisa yang bener-bener owning gitu kan proses. Itu apa sih Bu yang mendasari sih sebenarnya? Itu kembali ke pribadi masing-masing kali ya Mas. Kalau ibu sendiri? Kalau bagi saya, ketika melihat anak didik itu datang ke sekolah dengan mobil keluaran terbaru terus berteriak,
Bun, lu di mana? Nih gue dateng liatin ke lu, gue berhasil. Itu kepuasannya Ya. ibu ya. Iya. Dan itu dulu pernah, kalau zaman dulu kan nggak ada KPAI, nggak ada ini ya Iya, Mas iya. Dwi ya. Itu anak sampai saya bangunkan ke sekolah, ke rumahnya. Kami kalau dari SMK ini anak-anak itu kan banyak dari beragam, berbeda dengan SMA. Mereka menengah ke atas. Kalau SMK itu menengah ke bawah. Iya. Mereka di rumah sudah dengar orang tua perang, terus di sekolah harus dihitung lagi. Nah, tapi memang mereka menjuluki saya tuh guru killer sebenarnya. Iya, tapi itu Iya. yang itu apa sih Bu yang mendasari Ibu? Oke, ada siswanya sukses, Ibu bangga. Terus apa sih Bu? Karena dari jiwa itu aja kali ya Mas ya. Saya tuh pengen bermanfaat aja buat orang lain. Wah, ini nih. Jadi kalau enggak juga terhadap siswa. Jadi terhadap teman guru pun saya begitu. Cuman ada yang takut itu Iya pasti ada lah. orang Padang itu. Jadi secara value sebenarnya Ibu pingin manfaat. buat Betul. orang lain. Banyak Meskipun caranya mungkin ya ada masing-masing yang punya killer lah apa semua. Iya tapi ujungnya manfaat. Tapi kalau udah mereka, lu sebenarnya baik ternyata ya Uni ya. By the way Bu, ini anak-anak ini magang loh dari SMK. Kalian SMK mana sih? SMK 10. 10 Apa itu? Tangerang. Bisnis juga? Ini multimedia kalau nggak di Oh, Kavi. multimedia. Oh. Multimedia ya. Iya karena kalau yang begini pasti multimedia. Di tempat ibu ada juga? Tidak. Oh, tadi yang beda lebih lagi ke ya? Beda. digital marketing ya? Iya. Makanya mereka kan sekarang udah terlibat langsung nih kayak anak-anak yang ada di sini. Iya kan dia merasakan ini yang pembelajaran deep learning itu. I see. Oh jadi nanti kalau gua kerja gua begini ya. Dia seperti itu. SMK 10 itu mana sih? Tangerang, Cipondo. Oh, dekat rumah sih sebenarnya. Iya dekat rumah. Iya. Oh. Keren sih. Sampai diem ya. Keren aku. Sampai diem. Iya. Sampai diem. Keren. Saya bisa tahu begini juga karena terlibat juga di organisasi yaitu Asosiasi Guru Marketing Indonesia. Oh, ada. Ada. Ini yang di foundernya itu ya Pak Deddy Pak Budiman. Deddy. Mas kita undang deh Mas. Iya, tapi pertanyaannya ini Bu. Pak Pertama ketemu Pak Deddy itu gimana ceritanya? Iya karena lomba anak saya menang. Oh lomba. Kan saya guru Beliau pembimbing. jadi juri. Ya. Oh. Jadi saya salut dengan Pak Deddy yang apa ya? Expert banget sama maksudnya dia tuh effortnya tuh untuk menginiin anak SMK apalagi jadi sales tuh tinggi banget. Jadi kenapa kita guru pemasaran tidak mendukung gitu loh. Beliau tuh dari tahun 2000 berapa ya jadi datengin sekolah satu-satu Mas. Oke. Sampai keluar daerah pun mungkin pakai duit pribadi si bapak ya. Ya alhamdulillah sekarang bergabung dengan kementerian. Oh bergabung dengan kementerian. Maksudnya beliau dengan program Ya, gerakan dengan bikin 1000 program. sales dan itu malah menjadi program unggulan dari Iya. kementerian untuk vokasi pemasaran itu. Iya. Oke. Gak apa-apa Bu. Biasa Aman. teknis. Biasa teknis. Tapi Bu, kalau tadi dengar yang Ibu ceritain, apakah yang dibangun di SMK 23 itu hanya kemampuan, kapabilitas anak-anak untuk jadi pekerja profesional gitu? Apakah juga diarahkan untuk jadi entrepreneur? Dua-duanya SMK tuh sekarang punya target apa tujuan itu 3. Pertama bekerja, Ya. Oke. kedua melanjutkan kuliah, Oke. ketiga wirausaha. So pertamanya tetap bekerja ya? Ya makanya pelajaran kewirausahaan itu di kita jamnya banyak. Oh, justru lebih banyak. Justru lebih banyak dan dia masuk ke dalam pembelajaran produktif di masing-masing jurusan. Jadi akuntansi punya ininya, nanti guru KWH tinggal menyesuaikan. Kalau anak akuntansi dikasih pembelajaran KWH bikin satu produk, mereka hitung biaya produksi, kemudian bagaimana strategi mereka memasarkan, dan paling nanti di laporan keuangannya mereka bikin secara akuntansinya. Sampai bikin Dan PLN. perkantorannya nanti dari kewirausahaannya mereka akan membuat arsip penjualannya seperti itu. Dan mereka tetap jualan membuat produk. Iya semuanya. Nah kalau anak pemasaran tuh lebih ditekankan kepada penjualan secara offline dan online. Berikut strategi marketing yang mereka pakai dengan melakukan terlebih dahulu analisa survei, analisis kebutuhan konsumen itu.
Oke, Bu Febri nanya, ini kan kalau secara teknikal kan udah lengkap lah, dari kurikulum ada, kemudian dari Vokasi. profesional semua udah well package gitu. Tapi sekarang kan kadang pembentukan karakter. Ya. Itu kan kadang di dunia kerja itu dibutuhkan ngomongin integritas, ngomongin attitude, ngomongin macam-macam gitu kan. Itu di sekolah sendiri disiapin gak sih secara mentalitas gitu? Disiapin. Ada sendiri. Jadi kalau mereka melakukan satu kesalahan, hukumannya nggak kayak anak kolonial dulu. Dijemur. Ya. Push up kalau saya dulu. Kalau saya pribadi, saya lebih menyuruh mereka bikin ringkasan di perpus. Anak Gen Z itu malas nulis. Iya. Jadi saat mereka malas hukuman nulis berat itu ya, Bu? Berat banget buat mereka. Jadi akan tertanam di ininya mereka, jangan sampai gue nulis Tangan lagi. double folio begini. Tanya aja nih Mas, kan mereka ada nih. Iya. Lu udah pernah lu? Tapi Bu, Jangan pakai hukuman fisik. fisik. Terus bersih-bersih seperti itu. Udah nggak udah ini nggak lagi zaman. ya. Udah nggak zaman. Nanti kita diprotes orang. Ya karena kalau nulis dia sekaligus belajar kan sebenarnya hukumannya. Iya. Makanya tulisan anak Gen Z itu sekarang cakar ayamnya. Bu, gini. Karena mereka semuanya udah Ya, gadget. teknologi. Iya, semuanya teknologi. Bu, sekarang saya juga ada di salah satu gerakan namanya Coach Nesia. Itu isinya coach semua sebenarnya gitu kan. Misalkan ada satu waktu gitu kan, kalau Coach Nesia itu lebih kepada pembentukan karakter sih Bu. Kalau jadi one on one coaching tuh Bu, dengan dan yang nge-coach tuh biasanya udah level senior manager sampai director gitu kan. Mungkin nanti bisa kolaborasi. Wow. Nanti Mau sekali. Nanti saya coba hubungkan ya Bu ya dengan Siap. teman-teman di Coach Nesia karena itu yang kita lakukan dengan UI, dengan IPB dan itu rutin gitu teman-teman Coach Nesia. Iya, makanya kita sebagai guru tidak hanya mengajar saja, kita juga bisa sebagai coach, di mana membuat mereka berkembang bersama kita, memberi kebebasan mereka arahnya kemana. Jadi pembelajaran itu sekarang tidak seperti dulu klasikal, tapi lebih ke arah personal dan itu dua arah. Mereka yang harus mengalaminya, guru hanya memfasilitasi ketika mereka kesulitan atau apa, Bu ini gimana, baru kita ini. Iya. Jadi kalau untuk bikin proposal bisnis misalnya, mereka dulu kita suruh bikin. Bu, ini saya udah bikin, tolong dicek. Penelitianmu mana sebelumnya? Analisa survei. Oh ini, di print. Ibu orang kolonial nggak bisa lihat HP. Di hard copy semuanya. Nanti saya cek tuh. Oh iya benar. Orang kolonial. Ya, tapi jadi menarik Bu, waktu Ibu bilang barusan, Ibu juga kurang lebih kita seumuran lah ya. Kalau Wah tua saya. karena Ibu udah bilang kolonial tadi. Tapi gini Bu, ini kan tadi kan anak Gen Z-nya cara belajarnya udah nggak bisa sama kayak dulu dan segala macam. Betul. Pertanyaannya adalah gurunya apakah semua sanggup, atau saya nggak boleh bilang sanggup deh, apakah bisa mengikuti pola yang dibentuk dengan cara kurikulum sekarang ini gitu? Karena kalau gurunya juga masih dengan cara kolonial juga kan jadi gap, nggak nyambung. Iya, makanya itu ada yang namanya upgrade skill guru. Itu ada juga. Ada bisa dari pelatihan yang diadakan oleh pemerintah bahwa Gen Z itu seperti ini. Yang namanya guru kan punya kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosialnya. Kami guru harus memiliki itu. Semua. Jadi contoh seperti Mas Tewe bilang, sekarang anak Gen Z, terus gurunya kalau nggak upgrade skill, terjadi gap atau ketinggalan. Makanya di situ guru kan nggak mau juga dilepehin sama anaknya. Ya contohnya saya yang kolonial main di TikTok, saya punya TikTok. Main di IG saya punya. Kalau ibaratnya yang tua-tua tuh mainnya kan Facebook. Tanya anak Gen Z, mereka punya Facebook nggak punya mereka. IG aja mereka jarang punya. Nah, mereka punyanya TikTok. Ya kalau sekarang saya ini dulu. Jadi kalau saya prinsipnya gini, saya dulu baru anak. Jangan sampai anak Gen Z itu
benar-benar kritis, dia akan giniin kita, mohon maaf kalau secara bahasa gaulnya, lu nyuruh gua Emang bikin bener, konten di TikTok, lu bisa nggak main TikTok? Emang bener, Emang bisa. benar, Ngomong emang doang mah gampang bisa. ya. Makanya ketika ada pelatihan tentang bagaimana meningkatkan engagement di TikTok, bagaimana membuat IG bisnis dan segala macam tentang media sosial, itu ada pelatihan, kami guru ikut. Jadi emang sejalan lah ya, jadi Iya, semuanya dan ini nasional ya, artinya nggak cuma di Jakarta doang, tapi nasional juga enggak, akan ikutin kan gitu. upgrade guru tuh dari kementerian. Dari kementerian. Jadi si guru untuk lebih mengetahui gimana sih dunia usaha yang sebenarnya, sebelum anak magang, guru dulu yang dimagangkan. Oke. Kayak kami kalau jurusan pemasaran tuh magangnya di retail untuk bisnis retail. Kalau yang untuk digitalnya ya kan gampang, tergantung misalnya di otomotif, Betul. ya bikinlah strategi digital marketingnya Untuk otomotif. Jadi kita dulu yang magang Bener-bener bener latih. digojlok, dilatih. Karena ketika anak punya konsep yang bagus, kita nggak tahu, kita nggak bisa jadi fasilitator mereka. Iya. Karena kalau gini, gue mau masuk SMK nih. Karena Iya, gini Bu, karena udah siap lah. dulu tuh pas di zaman saya gitu ya, di zaman Iya, saya. dulu hanya sekedar menghafal. Iya, betul. Betul. Dan maksudnya SMK tuh dulu kalau di zaman saya sama Dwi mungkin ya, jadi pilihan kedua kan, kurang lebih. Iya betul. Iya. Karena sekolah tuh SMA gitu kan ya. Lebih bergengsi. Lebih bergengsi. Kalaupun ada SMK yang bergengsi itu biasanya otomotif. Ya. Di luar itu tuh STM. kayak buangan lah. Iya. Belum lagi kalau yang swasta kerjaannya berantem Ya, misalnya kayak betul. gitu-gitu. Iya. Tapi kalau sekarang anak-anaknya udah sesibuk ini, memang mereka nggak sempat lagi buat mikir Iya. berantem. Iya. Betul sih. Emang harus dibikin, Harus di-amplify. dihabisin. Iya. Karena Jadi- energinya mereka kan gede Habis. sebenarnya. Jadi Betul. kita lihat tuh seperti ini. Sekarang kan kendalanya media sosial anak tuh nggak bisa lepas dari Mobile Legend. Yang anak-anak cowoknya nih. Saya juga masih main Bu. Betul ya. Saya aja main. Saya main Roblox saya. Nah, maka ada juga nanti pertandingan dengan Mobile Legends Mobile gitu. Legend. Jadi difasilitasi. Nanti mereka ikut lomba. Oh, Dan e-sport. mereka akan Tim ya, dikasih tim e-sport. tahu, ya mereka akan dikasih tahu apa aja sih jenjang karir di Di situ di, Ya, di betul. dunia itu, di dunia ya e-sport. betul. Jadi mereka tahu atau kalau anaknya demen main TikTokan tapi nggak jelas, nah nanti kita Diarahin. arahkan. Contohnya kalau saya ngambil sekarang penilaian tuh udah less people. Apa Bu? Less udah paper. udah nggak ada lagi Kertas-kertasan. Iya. Jadi kalau mereka presentasi ya udah presentasi di Iya. TikTok, mention saya bilang gitu. Oh, Gitu. wah mesti lihat TikToknya. Iya Tapi kayaknya. karena gini Bu, yang menarik juga ya. Saya kan ngelihat Ibu waktu di LinkedIn pertama kali, terus kita connect dan ngobrol gitu kan ya. Habis itu tuh masuk tuh murid-muridnya gitu. Iya saya dulu. Kepapar tuh, gua kepapar. Habis itu ada yang nge-add gitu kan ya, segala macam gitu. Yang menarik adalah mereka kan sangat audio visual. Gimana ngelatih mereka? Karena LinkedIn itu kan sebenarnya nggak audio visual banget lah. Iya. Iya. Harus ada nulisnya, harus ada ininya. Itu ngelatihnya gimana tuh Bu? Dan saya lihat aktif loh. Karena saya tahu mereka pintar menggunakan ChatGPT. Oh. Oke. Saya juga Pinter ChatGPT itu nggak cuman pinter ini loh Bu, karena kalau nggak dipikirin dia Betul. outputnya beda kan. Kan kita ajarin Promnya yang dulu penting. promnya. Iya. Promnya itu. Nah, jadi kalau ada pelatihan digital marketing, Iya. saya ngomong ke coachnya. Kalau untuk ChatGPT apa dulu nih? Iya betul, setuju Bu. Nyawanya di mana? Korek. Nah, kalau jadi yang lain di mana ini? Iya. Karena ChatGPT itu kalau untuk konten gambar, konten video iya, udah mereka jago. Udah audio visual tuh. Iya. Dan mereka lemah di situ. Iya, nulis. Mereka nggak mau mikir. Iya. Ini Bu, karena kelihatan yang copy paste plek-plekan dari Iya, ChatGPT kelihatan. sama yang ada isinya itu kita bisa ngerasain. Eh. Aku tahu nih, oh ini kayaknya copy paste Copy. nih. Oh ini Ada juga kayaknya di iya. sadur lah istilahnya. Saya- Apa namanya yang baca itu berasa. Saya iniin ke mereka, kamu minta ke ChatGPT dengan prompt yang benar. Nanti kamu baca, setelah kamu baca, kamu ATM. ATP Cara kalau berpikirnya. Amati, tiru, modifikasi. Iya, jangan amati tiru. Jangan plek. Kamu dapat dari itu Langsung plek. copy, Iya. langsung kamu copy lagi. Iya, Itu nggak belajar. itu saya tahu nanti ya. Iya, Saya bilang. Iya, Itu nggak sense-nya belajar. beda Karena sih. semuanya yang masuk LinkedIn, masuk TikTok, Itu
Itu ini dulu, dikurasi dulu sama ibu. Enggak. Saya hanya kasih Review nanti ya. penilaian. Dan nanti kita ngomong di kelas. Nih kamu ChatGPT nih. Saya nggak larang kamu pakai ChatGPT, tapi Mbok ya gunakan ini yang dikasih Allah, saya bilang betul. gitu. Setuju saya kalau Ya. itu setuju. Jadi mereka, kamu tuh sebenarnya generasi yang critical thinking loh, saya bilang gitu. Kalau kami Kritis. sekolah hanya Nerima. enggak mendorong, membangun bagaimana critical thinkingmu ini maksimal. Betul. Jadi tidak sia-sia. Kayak mereka bikin TikTok kan hanya sekedar joget-joget. Joget-joget, iya. Tapi itu saya arahkan lagi di situ. Yang boleh masuk ke situ artinya ada pembelajaran dalam TikTokmu. Ketika orang bisa lihat, oh ini maksudnya ini nih. Dan mereka ada yang bisa. Ada yang bisa. Ya namanya anak kan. Ya pasti. Ya Ada yang ada bagus, yang ada yang enggak. Bahkan mereka dengan saya tekankan seperti itu, akhirnya mereka berani berbicara di depan kayak begini. Iya. Anak Gen Z itu dia jago di tek 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 tek, tek. Oh, Tapi cepet, Bu. ketika kita wawancara begini, offline mereka gitu, nggak bisa. Kalaupun present tuh, tapi saya akui saya beberapa kali juga diundang ke kampus gitu ya, ke UI, ke BINUS, ke mana pun gitu. Mereka tuh punya cara presentasi yang sejujurnya lebih menarik daripada kita yang Betul. kerja-kerja kayak gini loh, Wi. Jadi bikin storytellingnya tuh sebenarnya bagus. Jago mereka. Jago gitu. Kalau kita kan cenderung Textbook. satu textbook, kedua straightforward aja gitu. Pokoknya gue mau jualan gitu. Iya. Kalau mereka Mereka tuh enggak, mereka tuh bisa bikin Kreatif. ceritanya dulu. Itu mereka inovasi kreativitas tuh mereka punya Gen Z. Jadi selama ini kan orang salahin Gen Z aja. Sebenarnya sih ya itu saya Ya bilang kita harus tadi. harus lihat ininya lah ya. Apa ya? Ya deketin secara personal. Makanya mungkin kurikulum itu ya sudah berkembangnya seperti itu. Jadi yang seperti saya bilang tadi, jangan paksakan anak ini untuk jualan karena memang dia nggak kuat di situ. Enggak bakalan ini. Betul. Dan dia itu menjadi beban sama dia. Nah kalau udah jadi beban, dia akan ngomong ke orang tua, "Ma, pindah dong dari sekolah situ." sampai segitu. Kalau enggak mah bayarin dong ini jualan. Rata-rata Ada mereka kan begitu, gitu kan. ya. Jadi tapi kalau untuk praktek umum seperti itu, mereka kita lakukan sama dulu. Sama. Dari situlah nanti kita cari mana yang bibit nih. Yang muncul ya. Jadi kita kasih tahu mereka, kalau temenmu yang ini nanti akan kita kirim begini, nanti akan kita ikutkan lomba ini. Kalau kamu bisa, kamu akan jadi tim mereka. Minimal kamu kuatnya di mana. Betul. Saya bilang gitu. Iya. Jadi kita harus bisa lihat tuh, dia kuatnya di Potensinya di komunikasi. mana, Ya itu yang Udah deep nggak bisa learning dipukul tuh. rata Nggak lagi. nggak bisa. Iya. Jadi aku ngerasa gini sih Mas, orang tuh saat ini kan narasi itu kan banyak banget ya. Betul. Indonesia emas sama Indonesia cemas gitu. Tapi aku kalau ngeliat cerita ibu nih kok Iya. aku pede. Iya pede. Karena kayaknya mereka lebih siap gitu kan. Makanya narasi-narasi yang dibangun itu jangan jangan yang negatif gitu loh. Iya. Yang kayak gini-gini nih harusnya mesti dibangun Bu. Nggak banyak orang yang tahu loh. Even saya loh nggak tahu juga kok. Kalau nggak serius, SMK Mas. tuh udah canggih Makanya sekarang, Mas. narasinya ini kan harus kita naikin. Bu. Mereka punya potensi yang bagus, hanya bagaimana kita menyentuh mereka. Iya, sehingga yang perlu di upgrade sekarang sebenarnya kalau memang ini ada di Kementerian Pendidikan apapun itulah komunikasinya PR-nya. sih hari. Iya, Betul. PR-nya. Karena ini kan menimbulkan kepedean kita Kepedean. kan sebenarnya sebagai generasi yang udah mau Iya. usang yang iya kan Bu. Waktu kita berapa tahun lagi sih Mas? betul. Iya, kan? betul. Nah anak-anak ini kan yang akan jadi. Kalau saya cerita ibu ini, wow, ini nanti yang akan benar-benar jadi Indonesia Indonesia emas emas. gitu kan Bu. Iya. Tapi narasi ini nggak yang muncul ya cemas-cemas toh itu saya kadang saya juga awalnya gitu kan ya kalau yang Enggak. digambarin Gen Z itu mentalnya tempe dan macam-macam kita no hope tapi kalau kayak sekarang gini karena juga pemerintah tuh sudah ngedukung, apalagi kita di SMK itu ada 4 wakil. Wakil sarana prasarana itu menyiapkan fasilitas sarana. Wakil kesiswaan, wakil kurikulum, wakil Humas Dudi. Nah, kebetulan saya di sini di Humas Dudi. Nah, jadi ketika saya di sini saya lebih banyak berhubungan dengan orang perusahaan. Nanti saya nanya, "Kenapa sih, Pak? Kok lebih milihnya anak daerah daripada anak DKI?" Disitulah saya tahu bahwa semangat anak juang daerah itu lebih tinggi. Betul. Dan anak DKI tidak
sudah terbiasa dengan yang nyaman. Mereka, makanya saya bilang ke mereka, kamu ingin sukses, ingin berhasil, keluar dari zona nyamanmu sekarang. Saya bilang gitu. Setuju saya itu. Karena kalau kamu nggak keluar dari zona nyaman, jangan berharap kamu bisa berhasil. Saya gituin sama anak-anak. Kecuali orang tuamu punya harta 7 pengkolan, 7 tikungan, gak apa-apa. Apa kata ibu tadi? Ada apa? Anaknya Salim. Anaknya kalau ngomerat lah ya. Tapi ibaratnya kalau ngomerat juga nggak bisa habis juga. Saya sampai sampaikan. Kamu lihat bos-bos itu sekarang enak perintah-perintah. Halo, mereka dulu merangkak. Orang tidur 6 jam, mereka tidur 3 jam. Saya bilang gitu. Itu benar banget, Bu. Makanya kita perlu mendatangkan dunia usaha itu untuk cerita profesinya aja dulu. Iya, cerita ya. Iya, dari situ, dan orang tua pun harus kita buka mindsetnya, Mas. Nah itu Bu, betul tuh. Sejujurnya ya, anak saya ini kan masuk pendidikan menengah atas tahun depan. SMA. Salah satu yang dia propose waktu itu adalah masuk ke SMK pemasaran. Sejujurnya, menarik. Saya beneran ini kisah nyata gitu. Tapi saya juga membiasakan dia untuk presentasikan. Iya. Ya, jadi saya kasih 2 pilihan. Kamu harus punya 2 opsi. Sekolah mana sama sekolah pemasaran yang kamu mau gitu kan. Jadi dia nyari tuh, ngulik segala macem. Sampai akhirnya dia berusaha untuk present, dan pada ujungnya dia kayaknya aku nggak ngambil pemasaran dulu deh. Jadi yang awalnya dia udah sempat ini ya, begitu dia ngulik sendiri, kayaknya aku ragu deh gitu. Saya sih kembaliin ke anaknya, saya juga nggak mau maksa. Tapi yang jadi nyambung ke yang tadi Dwi bilang, sebenarnya kalau komunikasi kalau hal yang sebaik ini, narasinya, publikasinya nggak dibangun. Kadang-kadang orang tua juga nggak yakin, Bu. Karena saya waktu anak saya present nggak dapet gambarannya. Tapi kalau ngeliat kayak gini, nggak apa-apa masuk SMK. Belum gue bayar sih yang gini. Jadi untuk kalau ke orang tua, khususnya di 23 kita di awal tahun itu untuk pemasaran tuh biasanya kan lebih, apaan nih anak gue mau jadiin sales. Iya makanya. Iya kan mindset orang tuanya masih begitu. Akhirnya saya undang Pak Deddy Budiman tadi. Ketemu sama orang tua kelas 10 sekarang. Dipaparkanlah sama Pak Deddy, akhirnya manggut-manggut bapak ibunya. Jadi kami kalau untuk suruh anak praktek, kami tidak dapat perlawanan lagi dari orang tua. Kalau itu nanti kasusnya sampai ke KPAI loh Mas. Iya, Mas Dwi. Sekarang sih ya. Betul, karena apa-apa sekarang tuh dilibatkan. Aduh, saya sampai ya tergantung bagaimana kita menyikapi aja sih. Ya. Kapan-kapan kita ini yuk collab sama SMK 23 Ayo. Ibu, kita podcast gitu. Sebenarnya gitu. janjiku bawa adalah anak ya? Satu bawa anak, kedua kan saya sebenarnya janji ke sekolah ibu dulu. Betul. Kita podcast live aja lah Bu, kapan-kapan di situ. Saya janji ke sekolah ibu dulu karena kan saya juga pengen belajar gitu kan ya. Karena kalau untuk co-host anak saya alhamdulillah dari kementerian tuh setelah mungkin apa saya nggak tahu, karena memang di Jakarta biar cepet atau biar lancar, akhirnya terpilih waktu ada pemilihan itu jadi co-hostnya acara yang dipimpin oleh Pak Menteri itu dalam gerakan 1000 siswa SMK itu. Terus kemarin waktu di G-Expo-nya Disdik DKI, anak saya kembar nih, dia lagi yang dapat gitu. Cuman ya jangan berharap seperti yang sudah kayak reporter belum. Karena yang kan proses Bu. Ya, yang kemarin tampil itu di Disdik DKI itu kebetulan baru kelas 11. Jadi mereka belum sampai kepada yang namanya komunikasi. Kan ada komunikasi bisnis di tahap presentasi bisnis dan negosiasi. Betul. Itu. Nah, itu saya juga gurunya. Bu, Sabtu libur. Libur. Kalau bisa. tidak ada yang event. namanya di sekolah kebetulan udah selesai. Jadi kami di sekolah itu ada namanya konten kreator SMK Marketing Glory. Nah, itu kakak kelas ngajarin kelas 10 sekarang bagaimana materi apa mereka diajarkan dulu oleh dunia usaha. Sekarang you ajarkan kepada adik-adik you. Nah, mereka yang ngajar. Sebelum mereka mengajar, kita lihat dulu. Jadi dari memanage waktu, pilih narasumber teman-temannya,
sampai menentukan kapannya itu semuanya mereka yang mengelola. Jadi itu makanya mereka juga kita kasih salah satu di ini house trainingnya itu mengelola event. Event organizer. Ya, jadi mereka kecil-kecilan dulu nih. Nanti begitu udah beres, mereka akan menghadap kepala jurusannya, Bu, ini narasumbernya, ini jadwalnya, ini yang piket tiap hari Sabtunya. Ini secara struktur komersial sebenarnya lengkap loh. Lengkap. Bu. Udah ada marketing, udah ada sales, tadi ada accounting, event organizer. Anak kami accountingnya juga ada Cortex. Wow. Gua aja sebel. Jadi udah Cortex yang langsung diajar oleh konsultan pajak. Wow. Ini udah ready. Ya udah semua. jadi sih. Iya. Tapi gini sih Bu, kita nggak tahu ya. Aku ngeliatnya ya nggak apa-apa Bu. Kita jadi jembatan aja di S23. Nanti kebutuhan Mas kalau ada sales yang fokusnya apa-apa kita jadi jembatan aja. Kebetulan kita kan ada di beberapa network gitu Mas. Asal no commercial. Integritasnya si sales juga harus bagus. Pasti. Karena kami sempat dulu anak kami sudah jual beberapa unit masuk ke rekeningnya. Oh, Bu, ini bukan jualan ya, tapi kolaborasi misalkan Ibu butuh kayak guru apa namanya? Guru tamu. Boleh. Kita Ibu punya materi apa? Karena kami dua kali dari LinkedIn itu yang menawarkan diri, alhamdulillah karena tertarik dengan ininya anak-anak. Dari TipTop sama dari PT Aksara. Oh iya. Nggak apa-apa Ibu misalkan Mas. Baru Sabtu kemarin Mas. Kita bisa jadi jembatan lah karena banyak tamu kita juga ekspertis kan. Ibu kalau ngomong marketing sama Pak Khairil dia bisa banyak banget tuh Bu. Boleh. Atau untuk menginspirasi berapa sih gaji sales gitu. Mereka dari kemarin itu di LinkedIn itu kita mewajibkan seperti ini. Karena anak Gen Z ini kalau nggak ya itu yang saya bilang tadi sebab akibat tadi. You kalau nggak dateng berarti you nggak bisa bikin konten di LinkedIn. Dengan begitu you nggak ada nilai ya sama gue. Iya. Oh sampai segitunya. Anyway udah berapa jam? Nggak berasa loh. Ini sejam. Serius? Udah sejam. Gak berasa ya. Ini mesti banyak episode ya. makanya kita akan nyambung lagi nih Bu. Karena masih banyak banget teman-teman yang gini loh, kadang value itu kan menyambungkan orang ya. Ibu punya value kebermanfaatan, podcast ini juga punya value sharing. Kami justru gitu-gitu. dari pihak sekolah berterima kasih dengan Mas Tewe ngundang begini. Karena memang selama ini image orang terhadap SMK tuh jelek. Iya. Anak-anak sendiri pun, ya termasuk anak kandung saya nggak mau masuk SMK. Susah saya dia tuh. Maksudnya dia di SMK saya kan banyak kenalan tuh. Betul. Ya perlu dong itu ya Pak Mas Dwi ya. Ordal. Tapi dia nggak mau. Nah untuk anak SMK pemasaran ini aja sebenarnya ininya peluang kerjanya tuh lebih cepat. Lebih cepat dan lebih banyak. Kenapa? Contoh. Yang dulu orang kenal Bank Mandiri, misal saya sebut merek nih. Nah Bank Mandiri itu sekarang sudah terima magang anak SMK. Nah dulu mereka terimanya anak akuntansi. Iya. Nah 2 tahun ini kepala cabangnya kalau saya ketemu, Bu Febri, besok anak pemasaran dikirim ke sini. Oh emang skillnya apa yang dibutuhkan Pak? Saya bilang gitu. Dia harus bisa presentasi, komunikasinya harus bagus, analisanya. Oh siap, berarti anak pemasaran besok ya Pak. Berapa orang Pak? 4. Oh, keren. Ini diajari ke account manajemen juga jadi. Terus saya bilang, tapi mohon maaf nih Pak Boy. Kalau anak saya ini agak mata duitan nih. Ada uang sakunya enggak? Nanti kita saya ini aja ke anak-anak yang mau magang di sini, PKL di sini dengan uang makan segini siapa mau?